Oke, selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Baik, Bu. Materi yang dibagikan minggu lalu dibacakan di Google Classroom? Siap sudah, Bu. Siap sudah, Bu. Siap sudah, Bu. Iya juga. Sudah, Bu. Siap sudah. Oke, kalau itu kita melanjutkan materi yang ada di Google Classroom dengan materi baru lagi. Ada PPT yang Ibu berikan? Ada, Bu. Baik, kalau gitu bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai pembelajaran hari ini ya. Dengan materi ancaman terhadap negara dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Pengertian ancaman adalah setiap usaha atau kegiatan, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, yang dinilai membahayakan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Ancaman ini bisa berbentuk fisik maupun non-fisik, baik secara terang-terangan atau secara tertutup. Ancaman ini dibagi dua, menjadi ancaman militer dan ancaman non-militer. Materi ini Ibu refresh lagi ya yang di Google Classroom itu agar nyambung ke materi selanjutnya. Di ancaman militer yaitu ancaman yang menggunakan kekuatan senjata dan terorganisasi yang dinilai mempunyai kemampuan yang sangat membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Contohnya itu ada spionase atau sabotase. Dan di ancaman non-militer itu ada ancaman yang bukan menggunakan senjata, melainkan karena pengaruh zaman yang semakin canggih dari waktu ke waktu, sehingga dapat membahayakan kepribadian bangsa. Ancaman di non-militer itu ada di ancaman Ipolek Sosbud Hankam. Ancaman ini dibagi 4. Pertama, ancaman ideologi. Ancaman ideologi itu contohnya ada provokasi dari kelompok masyarakat tertentu terhadap kelompok masyarakat lainnya yang mengandung unsur sara. Di zaman sekarang ini ancaman di bidang ideologi itu banyak ya, nggak cuma di zaman dulu yang mungkin kita kenal sebagai pemberontakan komunis dan DITI atau pemberontakan yang lainnya, tapi sekarang ini contohnya seperti ini, ada satu kelompok yang menjelek-jelekan agama lain gitu dan mencap agama lain sebagai kafir, sehingga kelompok tersebut memusuhi agama lain tersebut gitu yang bukan sama dengan agama kelompok tersebut. Nah, ini kalau jika dibiarkan ini bakal memecah persatuan bangsa gitu, karena kan di Indonesia itu terdapat 6 agama yang resmi. Yang kedua ada ancaman politik, yaitu adanya intimidasi atau provokasi dari kelompok politik. Di sini kelompok politik, misalnya kalian dipaksa untuk memilih salah satu paslon, padahal paslon itu mungkin melakukan politik praktis atau money politik. Yang ketiga ada ancaman ekonomi, itu ketergantungan dengan impor dan terjadinya inflasi nilai mata uang. Kita bangga beli produk impor, mulai dari kebutuhan rumah tangga hingga teknologi semuanya impor, sehingga ditakutkan nanti menurunnya nilai mata uang rupiah.
Yang terakhir ada ancaman sosbud atau di bidang sosial budaya, yaitu munculnya gaya hidup konsumtif dan hedonisme. Contohnya setiap ada teknologi baru nih, HP baru, wah canggih nih, beli. Padahal HP yang lama itu masih bagus dan masih layak pakai. Terus setiap ada diskon langsung beli. Nah itu kan konsumtif dan hedonisme. Selanjutnya, bagaimana sih cara mencegah ancaman tersebut? Ancaman tersebut bisa dicegah melalui bela negara. Nah, bela negara merupakan wujud keikutsertaan warga negara dalam mengatasi berbagai ancaman dalam membangun integrasi nasional. Peran serta dan kesadaran masyarakat mempunyai makna bahwa individu harus mempunyai sikap perilaku yang tumbuh dengan kemauan sendiri dari keikhlasan, bertindak demi kebaikan bangsa dan negara untuk mengatasi ancaman dari dari ancaman militer maupun non militer yang tadi sudah Ibu jelaskan. Itu contoh bela negara itu ada di lingkungan masyarakat, ada di lingkungan kita sehari-hari. Misalnya di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, dan juga negara. Sekarang Ibu mau tanya ke kalian semua tentang materi bela negara. Menurut kalian, seberapa pentingkah bela negara bagi kalian? Ada yang ingin menjawab? Saya, Bu. Oke. Baik, Andin. Lanjut. Jadi menurut saya, Baik, Andin. itu sangat penting. Lanjut. Jadi menurut saya itu penting karena dalam pasal undang itu sendiri sudah tercantum kewajiban bela negara yaitu di pasal 27 ayat 3 dan pasal 30 ayat 1. Di kedua pasal tersebut memuat anjuran untuk bela negara dan juga keharusan bagi setiap warga negara untuk bela negara. Itu bagi setiap warga negara Indonesia. Gitu, Bu. Oke, baik sekali jawaban dari Andin. Itu benar bahwa di dalam pasal 27 itu kita diwajibkan dan diharuskan untuk bela negara. Tapi bela negara itu dibagi lagi loh ke 4 bagian. Nah, di sini ada yang mau menjelaskan contoh bela negara. Bisa kita lanjutkan? Kelihatan PPT yang Ibu berikan? Jalan, Bu. Mana? Oh, iya, maaf. Oke, contoh bela negara menurut pendapat kalian bagaimana? Contohnya kalau di rumah itu seperti mematuhi perintah orang tua. Contohnya. Nah, kalau untuk yang di sekolah itu seperti mengikuti upacara karena kan kita menghormati para pahlawan. Ya. Lalu untuk di masyarakat ya pengabdian terhadap masyarakat, bisa lebih tepatnya sih mengabdi pada masyarakat. Dengan ikut organisasi Karang Taruna atau organisasi Ya, semacamnya. Karang Taruna. Ya, Bu, maksudnya Ibu, maaf, Bu. Dalam lingkungan negara? Dalam lingkungan negara, kita ikut serta menjaga kerukunan, persatuan, kesatuan antar sesama. Ya, jawaban dari Linda dan Andin semuanya benar ya. Berarti kalian telah memahami materi Ibu dengan Tidak, Bu. Oke, untuk pelajaran hari ini, apakah ada pertanyaan?
Artinya cukup, Bu. Cukup, Bu. Cukup ya. Kalau gitu sudah kan pelajaran daring kita ini, semoga apa yang diberikan bermanfaat untuk semua. Jangan lupa protokol kesehatannya, jaga jarak dan memakai masker bila keluar dari rumah. Tapi kalau tidak ada kepentingan, jangan teman. Baik, Bu. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu, atas ilmunya. Semangat.